أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, wa ba'd. Maka demikian yang muqaddimah yang kami sampaikan tentang ilmu akidah, pentingnya ilmu akidah, hukum dalam mempelajarinya, keutamaan dalam mempelajarinya, kemudian buah atau hasil yang didapatkan tatkala mempelajari akidah yang benar sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Maka insyaallah pada awal pertemuan ini insyaallah kita akan membahas satu kitab yang membahas tentang pembahasan akidah secara umum. Judul kitabnya adalah Al-Muqaddamah Al-Aqadiyah. Jadi diartikan prioritas pada pembahasan akidah. Pembahasan akidah memiliki pembahasan yang luas. Dari bantahan-bantahannya jadi masail-masailnya, pembahasan-pembahasan di dalamnya, dalil-dalilnya. Kemudian ada syubhat, kemudian dibantah syubhat tersebut. Rata-rata pembahasan kitab akidah adalah mencakup ini saja. Namun pada kitab ini Al-Muqaddamah Al-Aqdiyah, prioritas apa sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Apa-apa saja yang patut diyakini dengan keyakinan yang benar dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan dalam kitab ini beserta dalil-dalilnya saja. Jadi kitab ini menitik beratkan kepada pembahasan tentang akidah secara umum. Ya. Menitik beratkan tentang pembahasan akidah secara umum, bahkan sedikit disinggung tentang pembahasan yang akhir, yaitu tentang syubhat dan bantahan. Sedikit disinggung tentang syubhat. Ya, ini cukup seseorang ketika mempelajari ini menjadikan batu loncatan untuk mempelajari kitab-kitab yang setelahnya. Contohnya seperti kitab Lum'atul I'tiqad karangannya Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang masyhur. Kemudian atau Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Al-Wasithiyah atau Aqidah Al-Tahawiyah, Aqidah Wasithiyah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau Al-Aqidah Al-Hamawiyah atau At-Tadmuriyah. Kitab-kitab yang di atas setelahnya banyak membahas tentang syubhat-syubhat yang ada dalam penyelisihan yang dibuat oleh orang-orang yang melenceng pada pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan bantahan-bantahannya, sebutkan ada sekian bantahan. Nah, maka kitab ini hanya membahas tentang pokok landasan akidah secara umumnya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abu Sulaiman Abdullah Ibnu Ali Al-Qudadi Al-Baihani, salah seorang ulama dari Yaman. Beliau yang menyusun kitab ini. Nah, kalau kita lihat kitab ini pada hakikatnya mirip dengan kitab Ushulus Tsalatsah karangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Secara pembahasannya mirip. Yakni beliau menyusun dengan susunan yang sama atau hampir mirip dengan Ushulus Tsalatsah. Namun dibuat rincian yang lebih rinci. Contoh, Ushulus Tsalatsah membahas tentang 3 pokok landasan dasar yang akan ditanyakan pada alam kubur, kan begitu? Iman kepada Allah, man rabbuk, kemudian ma dinuk, kemudian man nabiyuk. Siapa Tuhanmu? Maka di sini kita ma'rifatullah jatuhnya, mengetahui tentang uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah, dan rububiyatullah. Maka pada kitab ini disebutkan semuanya. Tentang uluhiyah disebutkan dalil-dalilnya, rububiyah disebutkan dalilnya, kemudian disebutkan asma wa sifat beserta dalilnya dan taksimnya. Yang pembahasan ini tidak ada di Ushulus Tsalatsah. Kemudian masuk kepada pembahasan usul yang kedua, yaitu ma'rifah dinil Islam biadillah, mengetahui agama Islam. Karena ini termasuk pertanyaan di alam kubur. Madinuk, apa agamamu? Nah, dalam kitab ini disebutkan, adapun di Ushulus Tsalatsah hanya disebutkan marotibnya saja, urutan daripada
Islam. Seperti Islam, iman dan ihsan, kan gitu demikian. Nah, dalam kitab ini disebutkan tambahan-tambahan seperti rukun syahadat la ilaha illallah, syurut syahadat la ilaha illallah, kemudian nawaqid syahadat la ilaha illallah, yaitu apa? Nawaqidul Islam. Disebutkan syurutnya, rukunnya, dan nawaqidul Islam disebutkan. Walaupun disinggung hanya 10 nawaqidnya saja, walaupun ulama menyebutkan bahwasanya nawaqidul Islam pada hakikatnya banyak. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sehingga sampai membuat jumlah 400 atau 500 pembatal-pembatal keislaman. Namun di sini yang disinggung adalah berdasarkan kitabnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga, yaitu Nawaqidul Islam, berjumlah 10 saja yang masyhur di tengah-tengah umat. Kemudian disinggung pada kitab ini juga, nanti akan insyaallah kita bahas pembahasan mengenai nawaqidnya, kemudian pembahasan tentang bid'ah, syirik, lawan daripada tauhid tadi, kemudian pembahasan tentang bid'ah, pembahasan tentang nifak, disinggung pembahasan tentang nifak, apa itu nifak, apa itu munafik, kemudian disebut tentang tawassul, pembahasan-pembahasan yang termasuk pembahasan yang penting, disebut tentang pembahasan tawassul. Apakah tawassul ini pada hakikatnya nggak boleh secara mutlak atau ada perincian, atau memang boleh, lain sebagainya, insyaallah akan dibahas dalam kitab ini. Kemudian akan dibahas juga, disinggung pembahasan tentang syafaat, ya, yang mana pembahasan ini mungkin disinggung dalam kitab Qaidul Arba' bagi yang udah pernah belajar sebelum kitab Ushulul Tsalatsah, namun dalam Ushulul Tsalatsah tidak disebutkan. Ya, disinggung sedikit dalilnya saja, namun tidak menjabar luas. Namun di sini disebutkan taksimnya, bersesuai dengan pembagian-pembagiannya, pembahasan mengenai syafaah, yang di akhir ditutup dengan, atau sebelum itu, pembahasan pasal yang ketiga, yaitu tentang ma'rifatu Nabi Muhammad SAW, pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad SAW, tentang nama-namanya, kemudian bagaimana hijrahnya, begitu sedikit saja, seperti Ushulul Tsalatsah, yang di akhir ditutup tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, seperti bagaimana al-wala wal bara' mereka, kemudian perintah untuk taat kepada waliul amr disebutkan dalam kitab ini juga, kemudian tahdzir kepada ahli al-bid'ah dan kecaman terhadap orang-orang yang berpemahaman yang salah dalam agama, ya, disebutkan juga dalam kitab ini. Kemudian disebutkan beberapa tawaif atau beberapa kelompok-kelompok yang sesat yang harus bagi kita untuk menjauhi mereka dan memperingati umat terhadap bahaya fitnah dari mereka. Maka insyaallah kitab ini bukan kitab yang tebal, berjumlah hanya 24 halaman saja. Jadi insyaallah mungkin bisa dikaji tanpa ada pembahasan yang meluas kemana-mana. Mungkin hanya beberapa pertemuan, sekitar 10 atau lebih sedikit, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah sama-sama kita niatkan dari kebaikan, Allah Subhanahu wa taala terima niatnya, Allah terima amalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba pilihannya yang senantiasa mendalami agama dan syariatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khotimah, istiqomahkan kita dalam agama, dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya atas kekurangan atau kesalahan kata, pemilihan diksi yang kurang tepat dari saya pribadi, saya mohon maaf dan beri sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan taufik, hidayahnya, petunjuknya, inayahnya, bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkhususnya, sehingga dimudahkan untuk menjalankan segala macam dan segala bentuk ketaatan kepadanya. Dan yakinilah bahwasanya ketaatan yang kita lakukan kepada Allah dalam bentuk apapun, baik fardunya maupun nafilahnya, amalan-amalan wajibnya, baik di antara salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, sedekah dan lain sebagainya, dan nawafilnya dari salat-salat sunnah yang kita kerjakan, yakinlah bahwasanya ini semua mutlak datang daripada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit pun dari kita, maksudnya kita mampu untuk mengamalkan walaupun kita menginginkannya dari amalan-amalan yang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini adalah termasuk perkara yang wajib kita syukuri, dan harus ada terbesit dalam diri kita bahwasanya diri kita lemah tanpa bantuan Allah, lemah tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menambah ilmu, memudahkan kita untuk senantiasa belajar ilmu agama. Karena yakinlah bahwasanya memperdalam ilmu atau belajar ilmu agama ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki dan Allah pilih. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, di riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, siapapun dia, siapapun yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan dia dalam perkara agama. Allah akan fahamkan dia Allah akan mudahkan untuk mempelajari agama-agama Allah dan memahamkan isinya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menerangkan syarah daripada hadis ini. Beliau mengatakan kalimat yufaqihu fid din maksudnya adalah memahamkan seorang tersebut pada perkara-perkara yang penting dalam agamanya. Kemudian dalam hadis ini bisa kita perhatikan ketika Rasulullah SAW sabda, "May yuridillahu bihi khairan." Perhatikan, khairan siaknya dalam bahasa Arab itu sigohnya nakirah. Sigohnya nakirah jadi bermakna umum. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maksudnya liyashtamil al-qalil wal kathir. Jadi sedikit atau banyak yang dia dapat dari perkara ilmu, yang dia pelajari dari ilmu tersebut, maka ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pilih dia sebagai pilihannya dari mempelajari perkara-perkara yang baik. Dan mafhum daripada hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar melanjutkan daripada perkataannya, yang dapat dipahami daripada hadis ini, hadis yang berbunyi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memahami agama. Yang dapat dipahami dari hadis ini kebalikan daripada mafhumnya, yaitu barang siapa annaman lam yatafaqqah fid din,
ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bih min al-furu' faqad hurima al-khair. Barang siapa yang tidak mempelajari agama, tidak ada keinginan untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam, min qawaidil Islam, dari kaidah-kaidah yang ada dalam Islam, dan perkara yang menjadi cabang-cabang daripada ilmu Islam itu sendiri, maka sungguh telah diharamkan baginya kebaikan-kebaikan. Jadi ketika seseorang Allah mudahkan untuk memudahkan jalannya, taufik dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama, yakinlah Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan dan Allah hindarkan daripada kejahilan. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri seorang hamba kebaikan ketika dia mempelajari ilmu, karena di antara faedahnya ketika seseorang beramal tanpa dengan ilmu, maka kefasadan atau kerusakan yang dihasilkan karena amalan dia tanpa ilmu itu lebih banyak daripada yang diharapkan dari maslahatnya. Sebagian perkataan yang masyhur yang dikatakan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihuh. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka apa yang dihasilkan dari kerusakan dari amalan tersebut, yang kerusakan itu pasti lebih banyak atau lebih banyak daripada maslahat yang diharapkannya. Maka perkara ini harus kita hadirkan pada diri kita. Harus kita hadirkan rasa syukur bahwasanya alhamdulillah di antara sekian banyak hamba-hamba Allah mudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang sahih. Mempelajari sebaik-baik ilmu dalam ilmu agama, yaitu apa? Akidah dan tauhid. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan dalam beberapa majmu' rasailnya, beliau mengatakan afdalul ilmi al-ilmu billah wa huwa al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi allati tujibu li sahibiha ma'rifatullah wa khasyatuhu wa mahabbatuhu ila akhirih. Al-Imam Ibn Rajab berkata, sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang Allah. Ilmu yang mempelajari tentang tauhid kepada Allah. Ilmu yang mempelajari tentang akidah seorang muslim, perkara-perkara yang mengharuskan dia untuk memahami keyakinan yang benar dalam memahami asma dan sifatnya Allah. Beliau mengatakan sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang Allah, yaitu ilmu dengan nama-namanya, mengetahui nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya, wa sifatih, dan juga mengetahui sifat-sifat Allah, wa af'alihi allati tujibu li sahibiha ma'rifatullah, juga mengetahui perbuatan-perbuatan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang mana ilmu-ilmu ini, ilmu tentang asma-asma Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah akan mewariskan bagi seseorang yang mempelajarinya apa? Rasa takut terhadapnya. Karena disebutkan oleh beberapa banyak para aqwal ulama salaf bahwasanya laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat. Hakikatnya ilmu itu bukan sekedar apa maklumat saja. Walakinnal ilm al khasyah. Akan tapi hakikat ilmu adalah rasa takut kita kepada Allah. Maka mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu akidah termasuk cabang daripada ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, dan dia adalah sebaik-baik daripada ilmu agama yang wajib untuk dipelajari. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka pada kesempatan kali yang berbarokah ini, insyaallah kita akan membahas satu kitab yang membahas tentang makna akidah, yang membahas tentang pembahasan akidah.
Sebelum kita lanjut kepada masuk daripada inti kitabnya, maka alangkah baiknya ketika kita mengetahui definisi akidah itu sendiri, makna akidah itu sendiri, keutamaan mempelajari akidah, kemudian manfaat atau buah dari mempelajari akidah. Yang pertama, dalam pembahasan ini, dalam muqaddimah ini akan saya bagi dalam beberapa pembahasan. Yang pertama adalah makna akidah. Jadi makna kalimat al-aqidah. Ketika banyak disebutkan akidah, akidah fulaniyah, akidah ini dan itu. Apa makna akidah? Makna akidah secara bahasa, definisinya adalah wal aqidatu ma yadinu bihil insan wa yaqid alaihi qalbuh. Akidah adalah apa yang seseorang beragama dengannya. Seorang melandaskan agama pada hal tersebut, itu adalah akidah. Wa ma yaqidu alaihi qalbuhu, dan apa yang dikatkan hatinya pada pemahaman tersebut. Kemudian makna istilah, makna akidah secara istilah, maka akidah diitlakkan menjadi dua makna. Makna yang pertama, makna secara umum. Akidah secara umum. Wa huwa ma ya'taqiduhul mar'u wa yadinu bih, sawa'un kana haqqan aw batilan. Makna yang umum, akidah secara umum adalah yang seseorang menjadikan hal tersebut landasannya dalam beragama kepada Allah. Sawa'un kana haqqan aw batilan, sama saja apakah akidah tersebut yang menjadi landasan tersebut adalah perkara yang benar ataupun yang batil. Itu sama-sama disebut akidah. Maka bisa disebut akidah yang melenceng daripada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut akidah, namun akidahnya akidah yang batil. Demikian. Fal i'tiqadul haqqi ka wahdaniyatillahi azza wa jal wal i'tiqadul batil kal i'tiqadin nasara annallaha thalithu thalathah. Maka contoh daripada akidah yang benar seperti mana akidah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Dan contoh daripada akidah yang batil adalah akidah yang dimiliki orang-orang Nasrani. Jadi akidahnya orang-orang Nasrani adalah apa? Meyakini bahwasanya Allah adalah salah satu Tuhan dari Tuhan yang tiga. Ini akidah mereka, namun akidah yang batil. Kemudian makna tadi dia disebutkan makna akidah secara umum. Masuk kepada pembahasan makna akidah secara khusus. Apa akidah dalam pembahasan yang sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya akidah, akidah al-wasitiyah, misalnya al-aqidah at-tahawiyah. Apa yang diinginkan dalam pembahasan ini? Jadi ada makna khususnya. Wahwa yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Makna akidah secara khusus yang diinginkan oleh para alim ulama yang disebutkan dalam kitab-kitabnya adalah secara umum, secara khususnya itu membahas tentang rukun iman, yaitu al-iman billah, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruknya. Ini adalah mana akidah secara khusus. Kemudian masuk kepada makna ilmu akidah itu sendiri. Kalau tadi pembahasan mengenai akidah, jadi lafaz akidahnya saja. Maka dalam cangkupan yang lebih luas. Namun yang dimaksudkan dalam pembahasan ilmu akidah adalah ilmu yang diinginkan dengannya membahas tentang pokok-pokok dasar keyakinan akidah seorang muslim. Jadi maksud ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang usul dan pokok-pokok landasan daripada keyakinan yang diyakini oleh seorang muslim. Membahas tentang masail-masail dan dalil-dalilnya. Ketika disebutkan
akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara ini adalah demikian, maka disebutkan juga dalil-dalilnya. Maka ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Wa masailnya, dan masalah-masalah yang disebutkan dalam pembahasan tersebut. Waraddi 'alal mukhalifin, dan bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi dari akidah-akidah yang sahih. Jadi makanya kebanyakan daripada pembahasan akidah, kitab-kitab akidah ini banyak disebutkan syubhat dari kalangan orang-orang yang melenceng, kemudian disebutkan juga bantahan-bantahan. Ya. Tak lepas juga disebutkan akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah beserta dalil-dalilnya. Karena tidaklah sesuatu agama yang terdapat pada diri seorang muslim hendaknya berlandaskan dengan dalil yang ada dari kitab Al-Quran maksudnya, maupun As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW, dan ijma' ulama salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai maudhu' ilmi akidah. Apa sih, kalau misalkan diantara kita ada yang bertanya, apa sebenarnya pembahasan dalam ilmu akidah? Apa saja yang dibahas dalam ilmu akidah? Pembahasan ilmu akidah, sebagaimana yang telah disinggung pada sebelumnya, pada hakikatnya ia adalah pembahasan mengenai arkan iman. Arkanul iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruknya. Pembahasannya sebenarnya dalam kitab akidah membahas ini saja, namun cabangnya luas. Memiliki cabang yang luas. Misalkan iman kepada Allah, apa saja yang wajib dalam beriman kepada Allah? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan dalam taksimnya 4 perkara yang wajib dalam mengimani beriman kepada Allah. Iman kepada wujudillah, yang iman kepada keberadaan Allah, dan di sini ada yang menyelisihinya. Yang kedua, di antara yang wajib dalam beriman kepada Allah, iman bi uluhiyatih, atau didahulukan iman bi rububiyatih, beriman atas segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah terhadap segala macam perbuatannya. Dan di sini pun ada yang menyelisihinya dari kalangan orang-orang yang melenceng. Kemudian yang ketiga, al-iman bi uluhiyatih, iman mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam segala macam perbuatan makhluk-makhluknya dari peribadatan mereka. Dan di sini pun ada yang menyelisihinya, ada yang melenceng. Kemudian yang keempat adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatihil a'la, dan beriman terhadap nama-nama yang Allah sebutkan dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam perkara ini pun banyak ternyata di antara manusia, sebagian dari mereka yang menyelisihi perkara tersebut. Makanya perkara seperti ini harus disampaikan, harus didendangkan, harus dipahami bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah memiliki landasan dalam akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman ijma' daripada salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Kemudian apa perbedaan antara tauhid dengan akidah? Mungkin timbul pertanyaan, kenapa sering disebut tauhid, sering disebut akidah fulan, akidah ini dan tauhid ini? Al-Imam Syekh Ibnu Baz menekankan dalam pembahasan ini bahwasanya pada hakikatnya akidah dan tauhid adalah hal yang sama. Ya. Akidah atau tauhid itu sendiri, kalimat tauhid adalah termasuk nama daripada nama-nama penyebutan akidah. Jadi akidah ini memiliki beberapa nama, beberapa penyebutan. Di antaranya akidah, kemudian iman, ini di antara makna akidah. Di antara makna akidah adalah tauhid dan lain sebagainya. Di antara makna akidah adalah as-sunnah. Ketika dikatakan oleh sebagian ulama-ulama terdahulu
berpegang teguhlah terhadap sunnah. Bisa dimaksudkan dalam sunnah tersebut adalah akidah yang benar. Akidah yang benar sesuai dengan pemahaman mereka yang sahih. Kemudian dinamakan dengan ilmu ini akidah, terkadang dinamakan juga sebagai tauhid. Karena apa? Karena mulianya pembahasan tauhid itu sendiri, yaitu pembahasan uluhiyah, sebagian cabang dari pembahasan akidah. Maka dapat dinamakan akidah itu sendiri adalah pembahasan tauhid. Yang mana pada hakikatnya kalau kita lihat misalkan dalam kitab At-Tauhid, ya, kitab At-Tauhid karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Nah, pembahasan kitab At-Tauhid ini adalah makna sebagian pembahasan dari pembahasan akidah yang ada. Jadi kalau kita udah tahu, kita mengetahui sebelumnya bahwasanya pembahasan akidah adalah pembahasan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada Rasulullah dan sampai akhirnya. Maka tauhid adalah sebagian dari pembahasan tentang iman kepada Allah. Begitu. Maka lebih menitik beratkan dalam pembahasan tauhid uluhiyah dari awalnya sampai akhirnya. Ada sedikit pembahasan tentang asma wa sifat, namun hanya singgungan saja. Dan menitik beratkan dalam pembahasan tentang penyempurnaan tauhid uluhiyah seorang hamba kepada Allah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah hukum mempelajari ilmu akidah. Tidak ada kekhilaf dalam ulama, tidak ada perbedaan pada alim ulama bahwasanya mempelajari ilmu akidah adalah perkara yang wajib. Mempelajari ilmu akidah dan meluruskannya adalah perkara yang wajib. Namun pertanyaannya, apakah mempelajari ilmu akidah fardu ain yang diwajibkan bagi setiap individu atau fardu kifayah? Fardu kifayah adalah perkara yang diwajibkan kepada sebagian, tidak kepada sebagian, diwajibkan kepada seluruh manusia. Idza qama bihil ba'd saqatal itsmu 'anil bakin. Barang siapa ada sedikit sebagian dari satu kaum yang mempelajarinya, maka dosa atau kesalahan dijatuhkan dari orang-orang yang ada. Maksudnya sisanya tidak akan mendapatkan dosa. Itu fardu kifayah. Pertanyaan adalah, apakah mempelajari ilmu akidah ini adalah fardu ain atau fardu kifayah? Maka ulama menjelaskan bahwasanya membuat perincian. Mempelajari ilmu akidah secara umumnya, secara garis besarnya, akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah fardu ain yang wajib bagi setiap muslim. Jadi mempelajari ilmu akidah secara garis besarnya, secara umumnya adalah perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Adapun mempelajari ilmu akidah dengan dalil-dalilnya, jadi pahami ya. Jadi mempelajari usulnya dengan mempelajari akidah, memahami dalil-dalilnya, memahami masalah pembahasan-pembahasannya, kemudian mempelajari syubhat-syubhatnya dan bantahan-bantahan terhadap syubhat itu sendiri adalah fardu kifayah. Yang mana apabila suatu kaum sebagian dari mereka mempelajarinya, maka satu kaum tersebut terhindar daripada dosa, dari mengkhilaf daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah bagi bagi kaum mukminin agar mereka seluruhnya berangkat untuk berjihad, untuk berperang. Jangan seluruhnya berangkat untuk berperang. Hendaknya ada sebagian dari kaum muslimin di antara mereka yang mempelajari ilmu agama. Agar apa? Liyatafaqahu fid-din, agar mereka mampu mempelajari ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan akan memberikan peringatan kepada kaum mereka tatkala mereka balik dari peperangan. Ini adalah dari antara dalil dari pentingnya mempelajari ilmu akidah
secara umumnya. Itu adalah fardu kifayah. Kemudian pembahasan selanjutnya, keutamaan mempelajari ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia. Kedudukannya dan tempatnya di sisi Allah memiliki kedudukan yang luar biasa tinggi. Disebutkan bahwasanya di antara keutamaan mempelajari akidah, bahwasanya kebutuhan anna hajatal ibad ilaihi fauqa kulli hajah wa daruratuhum ilaihi fauqa kulli darurah. Bahwasanya kebutuhan seorang hamba terhadap akidah yang benar melebihi dari segala macam kebutuhannya terhadap keberlangsungannya dalam menjalankan hidupnya. Bahkan dikatakan bahwasanya pentingnya ilmu akidah dalam diri seorang manusia melebihi pentingnya kebutuhannya terhadap makan dan minumnya. Li'annahu la hayata lil qulub wa la na'im wa la tumaninata illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha. Karena sesungguhnya hati itu tidak akan hidup dan tidak ada kenikmatan dan tidak ada ketenangan sampai seseorang itu mengetahui Tuhannya dengan apa yang semestinya dari asma nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan ini tidak didapati kecuali dengan mempelajari ilmu akidah itu sendiri. Kemudian di antara keutamaan mempelajari ilmu akidah, bahwasanya ilmu akidah atau tauhid itu sendiri adalah awal daripada ajakan para rasul dan anbiya. Jadi para rasul dan nabi yang Allah utus ke permukaan bumi ini seluruhnya untuk meluruskan apa? Meluruskan perkara akidah, meluruskan perkara tauhid. Dalilnya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat suatu nabi, seorang rasul. Untuk apa tujuannya? An ya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah dengan tidak mensyirikannya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala esa dalam peribadatan kepadanya. Yakni menekankan terhadap tauhid al-uluhiyah. Dan agar mereka menjauhi tagut, segala macam yang diibadahi selain Allah. Di antaranya Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum ilahin ghairuh." Allah sebutkan dalam surat Hud, disebutkan pertama adalah Nabi Nuh. Tatkala Nabi Nuh berkata pada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadalah kepada Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairuh, yang mana tidak ada pada kalian seorang ilah yang boleh untuk disembah. Ma lakum min ilahin ghairuh, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan dalam surat yang sama bagaimana yang dikatakan oleh Nabi Hud, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadalah kepada Allah yang mana tidak ada Tuhan selainnya. Kemudian sebutkan yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya, Nabi Soleh berkata dengan perkataan yang sama kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadalah kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian Nabi Syuaib disebutkan, Nabi Syuaib juga berkata kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Kalimat yang sama dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Beribadalah kepada Allah yang tidak ada untuk kalian Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan mempelajari ilmu akidah, bahwasanya ilmu akidah adalah yang pertama kali seorang hamba diperintahkan terhadap perkara tersebut. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tatkala Nabi SAW telah mengutus Mu'adz bin Jabal kepada ahlul Yaman. Jadi Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke ahlul Yaman. Maka pertama kali yang wasiat Nabi SAW
Yang Nabi perintahkan Muadz bin Jabal untuk menyampaikan kepada mereka adalah perkara tauhid, untuk meluruskan akidah mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Innaka taqaddamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ayyuhidullah azza wa jal." Maka sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab, yakni orang-orang Nasrani. Kemudian dia berkata, maka hendaklah perkara pertama yang kau ajarkan kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yakni apa? Mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, di antara perkara atau keutamaan daripada mempelajari ilmu akidah, bahwasanya anna qabulal a'mal mutawaqqifun 'ala tauhid, bahwasanya diterimanya amal perbuatan manusia itu bergantung dengan tauhid yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami kedepankan dan kami hadapkan kepada mereka amal-amal mereka. Amal-amal siapa? Orang-orang kafir. Di hari kiamat nanti dihadapkan amal perbuatan mereka dari amal-amal yang baik. Faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amal-amal perbuatan tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amal orang kafir tidak akan diterima oleh Allah. Allah sebutkan dalam surat Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarab min biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'. Allah permisalkan amal-amal orang kafir, dan sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, a'maluhum kasarab, amal perbuatan baik mereka dari sedekah misalnya, berbuat baik kepada tetangga, berlemah lembut, memiliki akhlak yang baik, ya, dari orang-orang kafir. Namun mereka tidak memiliki tauhid yang benar. Tauhidnya salah kepada Allah, akidahnya salah kepada Allah. Disebutkan apa? A'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'. Amal perbuatan mereka Allah contohkan pada hari kiamat seperti apa? Seperti fata morgana. Seperti fata morgana. Yahsabuhu adh-dhama'an ma'. Orang-orang yang haus mengira bahwasanya di sana ada air. Fa idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Tatkala mereka mendatanginya, mereka tidak mendapati apapun. Wa wajadallaha 'indah, dan mereka mendapati ketetapan Allah di sisi Allah. Maka inilah dalil bahwasanya amalan-amalan orang kafir, amalan yang akidah orang yang akidahnya salah kepada Allah, maka amalan mereka tidak akan diterima walaupun sebanyak apapun amalan mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ya Rasulullah, Ibnu Jada'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fa hal dzaka nafi'ah. Ya Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Rasul tentang seseorang yang memiliki amal yang bagus, Masya Allah, akhlaknya bagus pada masa jahiliyah. Ada seorang namanya Ibnu Jada'an pada masa jahiliyah, karena fil jahiliyah yasilur rahim, subhanallah, menyambung kekerabatan di antara mereka, yakni beramal-amal soleh, wa yut'imul miskin, dan memberikan makan kaum orang miskin, namun dia kafir. Apakah perkara tersebut bermanfaat baginya? Maka Nabi SAW bersabda, la yanfa'hu, perkara tersebut tidak bermanfaat baginya. Li'annahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin, karena sesungguhnya dia tidak pernah berkata pada suatu hari, rabbighfirli khati'ati, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, yaumiddin, pada hari kebangkitan. Maksudnya apa? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarahnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, bahwasanya yang dimaksudkan dalam perkataan Rasul, karena dia tidak mengatakan kalimat tersebut, ya Rabb, ampunilah aku ketika hari kiamat nanti. Maksudnya apa? Karena dia tidak mengimani akan hari akhir. Orang jahiliyah tidak mengimani tentang hari akhir. Walaupun mereka beriman tentang rububiyatullah, tatkala mereka mengatakan, ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Namun mereka tidak membenarkan Rasul,
mereka tidak membenarkan hari akhir, ini adalah mengeluarkan seseorang dari ranah dia keislamannya. Maka perkara tauhid adalah penjamin diterimanya amal seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk pembahasan yang selanjutnya adalah manfaat atau buah dari mempelajari ilmu akidah itu sendiri. Buah dari mempelajari ilmu akidah diantaranya adalah menghasilkan ketenangan dan keberkahan. Dia akan diturunkan keberkahan kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya ada satu kampung yang dia beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, dan konsekuensi keimanan dia adalah beriman kepada Allah dengan akidah yang benar, akidah yang sahih, dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. La fatahna, apa Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal solih dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan iman. Syaratnya adalah iman, akidah yang benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia di dunia dengan kehidupan yang baik. Kemudian buah yang kedua dari mempelajari ilmu akidah, apa yang akan kita dapatkan dari mempelajari ilmu akidah? Yang kedua adalah ijtima'ul ummah wa wihdatuha. Bahwasanya dengan mempelajari akidah yang sahih, ini akan menyatukan hati umat, menyatukan kaum muslimin. Karena apa? Menjadikan landasan akidah mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadikan pondasi agama mereka adalah Al-Quran dan Sunnah yang tidak akan pernah melenceng. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di law tamassaktum bihima, Al-Quran, kitabullah, wa sunnati." Sungguh aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah sesat setelah peninggalanku. Idza tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka perkara ittiba atau i'tiqad yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah ini akan menyatukan umat seluruhnya dalam satu pemahaman yang benar. Berbeda dengan usul atau pondasi agama dari kaum-kaum yang melenceng, yang mana sebagian dari mereka menjadikan landasan pondasi agama mereka adalah akal. Sebagaimana sebagian dari kaum mutakallimin, ahlu filsafah, dan juga sebagian daripada kaum Mu'tazilah yang mengedepankan akal daripada nusus yang ada. Maka ini termasuk perkara yang memperpecah belah umat. Sebagian ulama mengatakan di antara dalil untuk bantahan kepada mereka, kalau kalian mengedepankan akal daripada Alkitab dan Sunnah menjadi landasan pondasi agama mereka, akidah mereka, maka akal mana yang harus dijadikan sandaran? Karena padahal apa? Sebagian orang kepada sebagian yang lain memiliki akal yang berbeda, memiliki bahkan pendapat-pendapat yang berbeda. Maka sandaran mana, akal mana yang menjadi sandaran mereka? Maka termasuk buah daripada mempelajari akidah yang benar adalah menjadikan kaum muslimin satu, bersatu kaum muslimin dalam satu pemahaman yang sama yang pernah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebaik-baik umat yang pernah ada di permukaan bumi ini. Kemudian yang ketiga, buah daripada mempelajari ilmu akidah, akidah yang benar dan akidah yang sahih akan memberikan keselamatan kepada diri kita dan keamanan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun."
orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memperbaiki akidahnya, yang memperbaiki tauhidnya kepada Allah, memiliki pemahaman yang benar dalam tauhidnya kepada Allah. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampur adukan keimanan yang benar tadi dengan kesyirikan. Jadi zulm di sini diartikan sebagai asyirk. Ulaika lahumul aman, maka mereka adalah orang-orang yang akan diberikan keamanan di akhiratnya Allah. Wahum muhtadun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh kita lanjutkan setelah azan, maka belajar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.